Makasih ya, Bu. Assalamualaikum Sobat Muslim, ketemu lagi dengan saya Davin di NH Channel yang membahas seputar agama Islam untuk bekal kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab toharo atau bersuci. Karena video penjelasannya sangat panjang, maka dari itu kita akan jadi bagi beberapa video. Nah, di video pertama kali ini kita akan bahas air untuk bersuci. Air apa saja sih yang bisa digunakan untuk bersuci? Atau jangan-jangan air yang saya pegang ini bisa digunakan untuk bersuci? Atau jangan-jangan air yang selama ini kita gunakan tidak sah loh untuk bersuci? Nah, maka dari itu kita simak video penjelasan berikut. Nah, seperti biasa, sebelumnya mari kita awali dengan Bismillah. Nah, Sobat Muslim, tidak semua air loh bisa digunakan untuk bersuci. Ada air suci yang tidak dapat menyucikan, contohnya air yang saya pegang ini, dan ada air suci yang dapat menyucikan, contohnya air yang ada di Mushola Nurul Huda ini. Nah, untuk lebih jelas ya, mari kita tonton video penjelasan berikut. Ketika kita membuka kitab fikih apapun itu, mulai dari kitab takrib kayak Abu Sudja, sampai kitab fikih yang berjilid-jilid seperti Fathul Al-Wahhab dan kitab-kitab yang serupa dengannya, maka bab pertama yang dibahas adalah bab toharo. Kitab hadis pun sama, seperti kitab Bulughul Maram. Kitab hadis ini pembahasan pertama juga toharo, sedikit beda dengan kitab tasawuf yang menjadikan toharo sebagai bab kedua setelah pembahasan bab iman. Sebagaimana susunan kitab Ihya Ulum Ad-Din karya Imam Ghazali, timbul pertanyaan kenapa bab toharo dijadikan pembahasan utama? Bukankah terdapat hadis yang berbunyi, artinya, sesungguhnya awal perkara yang dihisab pada seorang hamba besok pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Baihaqi. Sholat adalah ibadah yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Lalu, kenapa tidak sholat yang dibahas pertama kali? Kenapa toharo? Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, artinya, kunci sholat adalah suci. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa sholat seseorang dianggap sah adalah ketika memenuhi syarat. Syarat sholat diterima adalah dengan menjalankan toharo atau bersuci. Toharo menduduki masalah penting dalam Islam. Bolehkah dikatakan bahwa tanpa adanya toharo, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima? Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharo secara mutlak. Tanpa toharo, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, toharo menjadi bab pertama yang dikaji dalam semua kitab fikih. Apa itu toharo? Dalam beberapa kitab fikih seperti kitab Al-Fiqh Al-Islami wal Adilatuhu karya Wabha Az-Zuhaili, bahwa toharo secara bahasa berarti bersuci, dan toharo juga bermakna an-nazzafa, yaitu kebersihan. Maka toharo secara istilah bisa diartikan sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan. Namun, yang dimaksud di sini tentu bukanlah semata suci dan kebersihan. Toharo dalam istilah para ahli fikih artinya kegiatan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dari dua pengertian di atas, bisa dipahami bahwa toharo bentuk kesucian dan kebersihan secara ritual yang berdasarkan ketentuan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah. Jenis toharo. Toharo terdiri dari dua jenis,
yaitu toharo dari hadas dan toharo dari najis. Toharo dari hadas, dalam beberapa kitab fikih, toharo dari hadas ini disebut dengan istilah toharo hukmi. Toharo hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kondisi janabah. Toharo secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Seseorang yang tertidur batal wudunya boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertaharah ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat tawaf dan lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga selesai dari mandi junub. Jadi, toharo hukmi adalah kesucian secara ritual di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Toharo hukmi didapat dengan cara berwudu atau mandi janabah. Toharo dari najis, dalam beberapa fikih kitab, toharo dari najis ini disebut dengan istilah toharo hakiki. Toharo secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharo hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Toharo hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam, tergantung dari level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikan air saja, maka najis itu telah dianggap lenyap. Bila najis itu berat, maka harus dicuci dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara menyucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau, dan najis. Macam-macam air. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur atau larut kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Allah berfirman, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dan langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah SAW, air laut itu suci, lagi menyucikan. Bangkainya halal dimakan. Riwayat 5 ahli hadis, menurut ketegasan Tirmizi, hadis ini sahih. Perubahan air tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya suci menyucikan, walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya, yaitu warna, rasa, dan baunya. Adalah sebagai berikut. A. Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. B. Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. C. Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kambiang tumbuhan air. D. Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. 2. Air suci, tapi tidak mensucikan. Zatnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu.
Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu 1. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Yang kedua, air sedikit, kurang dari 2 kula, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. 3. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekunan pohon kayu, air nira, atau air kelapa, dan sebagainya. 3. Air yang bernajis. Air yang termasuk bagian ini ada 2 macam. Yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Kedua, air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Sabda Rasulullah SAW, air itu tak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, dan baunya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Banyak air 2 kula adalah artinya ialah 2 kula memiliki volume setara dengan 270 liter air. 4. Air yang makruh, yaitu yang terjemur oleh sinar matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh dipakai untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air itu yang dijemur dapat menimbulkan penyakit sopak atau penyakit kulit." Riwayat Baihaqi. Nah, sobat muslim, setelah kita saksikan bersama-sama video tersebut, sekarang kita sudah tahu kan air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jika kalian tertarik dengan video selanjutnya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Demikian video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.